Suddenly we began to see a strange light in the sky, which was maneuvering in a very erratic pattern. This light began flying along beside us. Pada suatu malam hari di jalan yang sepi, ada seorang pasangan suami istri sedang mengendarai mobil. Kemudian mereka melihat cahaya aneh di langit, dan tiba-tiba mereka sudah berada di tempat yang berbeda tanpa ingat apapun. Apakah mereka diculik alien? Kasus ini jadi salah satu kasus penculikan UFO paling terkenal dalam sejarah. Wahai para netizen yang dimuliakan, inilah dia waktu yang hilang. Reports of unidentified flying objects, UFOs, continue, and they're not completely ignored by Yes, I asked the matter with his explanation on television can prove we are going to Houston, you were good at 1 minute. Halo semua, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Hermas Adrian. Kalau kalian suka topik-topik teori konspirasi dunia, kasus-kasus UFO dan alien, bisa subscribe dari sekarang. Karena belum tentu channel ini akan nongol lagi di beranda kalian. Follow juga sosial media saya yang lain. Dan tanpa berlama-lama, kita mulai ke ceritanya. Kejadian ini dialami oleh dua orang suami istri, yaitu Barney dan Betty Hill. Barney berusia 39 tahun, seorang duda dan punya dua anak yang bekerja sebagai karyawan kantor pos di Amerika Serikat. Kemudian Betty Hill yang berumur 42 tahun, seorang janda yang merupakan pekerja sosial di New Hampshire. Awalnya mereka lagi liburan di air terjun Niagara dan akan ke Montreal, Kanada. Tapi mereka dengar kabar bahwa lagi ada badai mengamuk di East Coast yang akan menghantam New Hampshire besoknya. Akhirnya mereka membatalkan rencana ke Montreal dan memilih pulang. Jam 10 malam, ketika perjalanan pulang, mereka melewati jalan yang namanya Highway 3. Dan menurut perhitungan Barney, mereka akan sampai di rumah sekitar jam setengah 3 sampai setengah 4 pagi. Di perjalanan, tepat di selatan Lancaster, Betty melihat sebuah cahaya terang di langit dan ngikutin mereka. Cahaya itu makin lama makin terang, dan Betty kasih tahu ke Barney. Akhirnya, Barney memperlambat mobilnya biar bisa lihat cahaya itu lebih jelas. Dan anjing mereka yang namanya Delsey itu sampai gelisah. Kemudian mereka berhenti sebentar buat ngeluarin anjingnya dari mobil dan sekaligus mau mengamati cahaya itu lebih jelas. Waktu keluar dari mobil, mereka lihat cahaya itu gerak-gerak, tapi masih nggak ngerti itu apa. Tapi yang pasti bukan bintang, karena dia berada di depan bulan. Akhirnya, mereka masuk lagi ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Barney lihat cahaya itu ngikutin mereka semakin dekat. Akhirnya, mereka berhenti lagi karena saking penasaran. Dan mereka baru sadar kalau objek bercahaya itu nggak ngeluarin suara. Lalu Betty lihat pakai teropong. Akhirnya dia lihat bentuknya itu UFO. Kemudian mereka jalan lagi sampai tiba di wilayah rest area di Indian Head. Akhirnya Barney penasaran juga dan keluar dari mobil dengan bawa teropong buat ngamatin pesawat itu lebih jelas. Kebetulan banget pesawat itu pas terbang rendah, jaraknya sekitar 15 meter. Dan pakai teropongnya, Barney bisa melihat jendela pesawatnya itu. Dan kelihatan di dalam pesawatnya itu ada sekitar 6 makhluk hidup berseragam silver. Tapi yang dia ingat itu mata mereka yang miring dan menghipnotis. Kemudian Betty berteriak supaya Barney kembali ke mobil. Tapi Barney nggak sadarkan diri. Nah, lama-lama pesawat itu kelihatan mau mendarat. Dan Barney pun lari kembali ke mobil, lalu ngebut karena ketakutan. Selama di jalan, Betty memantau sekitar. Tapi pesawat itu sudah nggak kelihatan. Tapi anehnya, tiba-tiba mereka dengar suara bip, 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 dibarengi dengan rasa ngantuk berat. Tiba-tiba saja, mereka sudah berada 56 km melewati Indian Head tanpa ingat perjalanan mereka dari tadi. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai rumah jam 5 pagi, makan, dan langsung tidur. Keesokan harinya, Barney sudah melupakan semua kejadian semalam.
Tapi Betty laporan ke adiknya yang namanya Janet kalau semalam lihat UFO. Akhirnya, Janet mengenalkan temannya, seorang mantan kepala polisi. Dan dia mengusulkan supaya Betty melaporkan kejadian yang dia alami ke Angkatan Udara Amerika Serikat. Dan setelah Betty melaporkan, beruntungnya mereka tertarik dengan laporan Betty. Dan laporan itu diteruskan ke staf Project Blue Book. Jadi Project Blue Book adalah kelompok resmi yang memang dibentuk sama Amerika yang ditugaskan buat meneliti kasus-kasus UFO. Oke, balik ke cerita. Saking penasarannya, Betty pergi ke perpustakaan buat mencari tahu informasi tentang UFO. Salah satu buku yang ia baca adalah The UFO Conspiracy yang ditulis oleh Donald Keyhoe yang merupakan seorang mantan mayor pasukan marinir Amerika Serikat. Setelah baca buku itu, Betty langsung menulis surat kepada Keyhoe yang pada saat itu menjadi direktur dari NICAP, National Investigation Committee on Aerial Phenomena, atau Komite Penyelidikan Fenomena Udara. 3 hari setelah menulis surat, Betty mengalami serangkaian mimpi yang aneh, di mana dalam mimpinya dia dibawa ke dalam pesawat alien dan dijadikan subjek pemeriksaan medis. NICAP yang menerima surat itu menanggapi dengan serius dan langsung mengirimkan orang yang bernama Walter Webb buat mewawancarai pasangan Hill. Akhirnya, Webb mengunjungi pasangan Hill bersama 2 orang investigator dari NICAP, yaitu Robert Human dan C.D. Jackson. Dan hasil dari pertemuan itu disepakati untuk melakukan hipnotis untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi selama 2 jam yang hilang itu. Dan mereka semua setuju. Singkat cerita, pada tahun 1962, Barney jatuh sakit. Gejalanya meliputi kelelahan, tekanan darah tinggi, dan bisul di perut. Dokter mendiagnosa penyebab penyakitnya adalah masalah psikologis. Dan akhirnya, dokter bikin surat rujukan ke Dr. Duncan Stephen, seorang psikiater. Kemudian Barney menceritakan tentang penglihatan UFO yang dia alami, yang mungkin menjadi sumber dari semua penyakitnya. Akhirnya, Barney dibawa lagi ke Dr. Benjamin Simon, yang merupakan seorang hipnoterapis dari Boston. Konsultasi pertama Barney dengan Dr. Simon dilakukan pada bulan Desember 1962. Awalnya, perjanjian konsultasi hanya untuk Barney, tapi karena Betty juga mengalami mimpi-mimpi yang aneh, akhirnya ikut perawatan juga. Sesi hipnotis dimulai pada bulan Januari 1963, yang berlangsung selama 6 bulan. Dr. Simon ini menggunakan teknik-teknik regresi untuk membawa pasangan Hill mengingat kembali ke waktu 2 jam yang hilang itu. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Dr. Simon menunjukkan video rekaman hasil hipnotis ke pasangan Hill, dan hasilnya cukup menarik. Ternyata, waktu itu setelah Barney ngebut lari dari pesawat itu, dia tanpa sadar tiba-tiba belok dari jalan utama ke sebuah jalan kecil. Nah, di jalan kecil itu ada segerombolan makhluk yang mendatangi mereka. Salah satu sosok makhluk itu membawa sebuah alat aneh di tangannya yang diacungkan ke mobil pasangan Hill, dan tiba-tiba mesin mobil mendadak mati. Sosok itu kemudian mendekat. Saking takutnya, Betty keluar dari mobil dan melarikan diri, tapi dia tetap ketangkep. Dan Betty pun sadar saat lihat dari dekat bahwa mereka bukanlah manusia, tapi makhluk kecil, botak, kulitnya abu-abu dan matanya besar. Sedangkan Barney nggak terlalu ingat bentuk mereka, karena setelah melihat matanya, dia merasa terhipnotis dan tertidur. Akhirnya, mereka berdua dibawa masuk ke dalam pesawat UFO itu dan dimasukkan ke dalam ruang yang berbeda, lalu dilakukan serangkaian pemeriksaan medis. Singkat cerita, setelah pemeriksaan selesai, alien-alien itu menunjukkan kepada Betty peta bintang dan memberitahu dari mana mereka berasal. Dan dalam pengaruh hipnotis, Betty menggambarkan peta bintang yang dilihatnya saat itu. Dan akhirnya, peta itu jadi terkenal karena ada seorang astronom bernama Marjorie Fish yang menganalisa gambar Betty dan berkesimpulan bahwa para alien itu berasal dari Zeta Reticuli yang berjarak 37 tahun cahaya dari bumi. Nah, setelah pemeriksaan selesai, mereka mengembalikan pasangan Hill ke mobil dan menghapus semua ingatan akan pengalaman mereka selama kejadian di dalam pesawat UFO itu. Dari hasil pemeriksaan, ada perbedaan antara pengakuan mereka berdua. Betty menyatakan bahwa alien-alien itu berbicara dengan bahasa Inggris yang sedikit beraksen, sedangkan Barney menyatakan mereka tidak punya mulut dan berkomunikasi secara telepati. Bahkan reaksi mereka berdua saat hipnotis itu berbeda. Barney benar-benar ketakutan dan teriak-teriak saat di bawah pengaruh hipnotis, sedangkan Betty
bersikap tenang sepanjang hipnotis itu. Dr. Simon yang tidak pernah mendengar kisah seperti ini, bingung harus ngapain, dan takut kalau cerita ini nyebar, maka akan merusak reputasi hipnotisnya. Tapi akhirnya, pada tahun 1965, serangkaian artikel diterbitkan di sebuah koran di Boston yang membocorkan cerita ini, dan pasangan Hill dianggap sebagai orang aneh. Kemudian cerita mereka ditulis oleh penulis terkenal, John G. Fuller, dengan judul The Interrupted Journey, dan buku ini memecahkan semua rekor penjualan di kios-kios majalah. Saking larisnya, akhirnya kisah mereka ini dibuat ulang dalam sebuah film yang berjudul The UFO Incident. Cerita pasangan Hill ini menjadi kasus awal penculikan oleh alien yang paling terkenal, dan banyak orang yang kemudian melaporkan hal serupa yang dialami, entah itu bohong atau beneran. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai sini. Kalau kalian benar-benar suka konten seperti ini, saya sarankan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sekarang juga, karena belum tentu kalian akan ketemu channel ini lagi. Terus ini ditonton video-video yang lain. Dan akhir kata dari saya, apakah Anda percaya alien? Identified flying objects, UFOs, continue, and they're not completely ignored by... Facing an alien threat from outside our